Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada teman-teman semua di prodi atau jurusan akuntansi kelas D dan kelas E. Sebagian juga ada yang dari manajemen, sudah ada yang gabung nggak dari manajemen? Kalau belum berarti akuntansi saja dulu ya. Mungkin nanti ya nyusul, sebagian menyusul. Oke, kita melanjutkan perkuliahan di bab 4 tentang Pancasila sebagai ideologi. Untuk materi sebenarnya sudah saya upload, sudah saya uraikan ya bersama dengan dosen yang lain di 3 video, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu ya. Saya hanya akan mewakili jawaban-jawaban yang banyak ditanyakan. Kalaupun nanti ada yang belum terjawab, boleh Anda tanyakan langsung di Zoom ini. Oke, teman-teman semua, berbicara Pancasila sebagai ideologi, ini adalah kelanjutan dari Pancasila sebagai dasar negara ya, yang di pertemuan sebelum UTS. Mohon untuk di off cam, off audio yang masih. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau sebagai dasar negara ini adalah bagaimana kedudukan Pancasila. Sementara kalau ideologi ini adalah fungsi. Sebagai dasar negara juga ini adalah implementasi objektif. Sementara sebagai ideologi implementasi atau realisasi subjektif. Ini biar kita bisa membedakan ya, kapan kita melaksanakan memahami Pancasila sebagai ideologi dan bagaimana juga kita memahami Pancasila sebagai dasar negara. Karena berbeda ya, walaupun ini kadang-kadang disamakan, tapi ini dua hal yang berbeda, bahkan sangat berbeda. Tapi berhubungan ya dan berkelanjutan. Nah, sebagai ideologi beda dengan sebagai dasar negara. Karena sebagai dasar negara Pancasila itu ya, dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau kewajiban pemerintah untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi negara ya, ada dasar negara. Karena kedudukannya kan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi yang membuat hukum adalah negara atau pemerintah, presiden, DPR, dan yang disebut dengan pemerintah lah ya. Kemudian bagaimana dengan yang subjektif? Nah, kalau ini yang bisa melaksanakan Pancasila secara subjektif ini bukan hanya negara, tapi semuanya. Baik negara maupun warga negaranya. Artinya kita pun, Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, siapapun itu, selama itu warga negara Indonesia, dapat mengimplementasikannya secara subjektif. Makanya Soekarno, kalau berbicara Pancasila, dua istilah ya sebutan Soekarno itu. Sebagai dasar negara, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai stat fundamental norms. Itu udah kita habisi di bab 3. Sementara sebagai ideologi, sebagai yang subjektifnya, Soekarno menyebutnya sebagai filosofis Grundlagen. Makanya ada istilah Pancasila itu sebagai ideologi bangsa, sebagai falsafah bangsa, sebagai pandangan hidup. Nah, sebagai falsafah bangsa, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup, itu adalah realisasi yang subjektif, semuanya pun dapat melaksanakannya, termasuk kita. Nah, bahasan mengenai subjektif ini, implementasi subjektif ini bukan hanya bab 4, tapi juga bab 5 nanti ada sistem filsafat. Bab 6 ada sistem etika, moral. Itu implementasi yang harusnya kita jiwai sebagai warga negara. Bahkan di bab 7 nanti ada bab tentang bagaimana implementasi dalam berbagai bidang keilmuan. Nah, nanti tugas kelompoknya, Anda buat kelompok, buat konten, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan ilmu ekonomi, akuntansi, ilmu manajemen. Buat sebuah video presentasi ya di channel YouTube Anda lah. Anda bikin channel YouTube tiap angkatan atau tiap prodi. Oke, kita lanjut ya.
bahwa itu perbedaannya antara kapan kita menyebut istilah Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, falsafah, pandangan hidup, filsafat, dan sebagainya. Kita ke ideologi ya. Ideologi adalah dunia ide, dunia gagasan, dunia mimpi, dunia hayalan. Ya. Jangankan negara ya, yang begitu luas dan besar. Ternyata kita pun sebagai individu pasti atau harus memiliki pandangan hidup, ideologi, idealisme, atau dalam bahasa yang lebih mudah adalah cita-cita. Rizky Nur Agung, bisa mendengar suara saya? Baik, Pak. Rizky, waktu kecil apa yang kamu cita-citakan? Ingin menjadi menteri, Pak. Menteri. Menteri apa? Peranan wanita Menteri. atau apa? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Sekarang masih ingin jadi menteri keuangan? Apa-apa ini Masih, Pak. mimpi. Ya, jadi kamu punya harapan yang besar ya menjadi. Tapi kalau jadi menteri itu pertama memang Anda harus dekat dengan presiden ya, karena yang mengangkat menteri adalah presiden, gitu ya. Apa ya, mau masuk partai politik, mau masuk apapun silahkanlah, karena banyak cara menuju Roma. Julfikar, Radia Putra, coba suaranya Ya. buka. Apa cita-cita kamu waktu kecil dan sekarang? Saat kecil mau jadi dokter, tapi saya mau jadi seorang akuntan. Oke. Dokter, akuntan. Ya apa ya. Mau berubah mau tidak, yang penting masih punya cita-cita, masih punya harapan. Kalau nggak punya harapan, nggak punya mimpi, ya udah pindahlah dari dunia ke dunia lain. Insya Allah husnul khotimah ya. Dan diterima iman serta Islamnya. Amin. Saya bilang amin. Oke, yang lain nih. Siapa yang mau saya tanya? Coba Lisna. Lisna, apa yang kamu cita-citakan waktu kecil dan sekarang? Ya Pak, saya Ya. waktu kecil pengen jadi direktur di suatu Pertamina gitu. Pertamina. Bukan Pertamini ya. Karena kan banyak juga sekarang Pertamini ya. Yang beda 2000 dengan pom bensin. Apa coba bahasa Inggrisnya pom bensin Pertamina itu? Banyak kan kalau lihat pom bensin ada bahasa Inggris ya kan? No smoking. Bahasa Inggris. Sekarang kamu masih ingin jadi direktur Pertamini atau jadi apa sekarang? Iya Pak, jadi tetap direktur. direktur Pertamina. Oke, coba yang lain ya. Barangkali ada yang ingin jadi apa gitu ya, waktu kecil maupun sekarang ya. Coba yang oke mas saya tanya. Dina Agustina Karsidi. Bisa dengar suara saya? Dina? Fauzan Jaki cobalah yang baru muncul tuh. Fauzan Jaki dari mana asalnya? Kamu dari akuntansi atau manajemen? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Apa yang kamu mimpikan waktu kecil? Kayak kamu cita-citakan? Kalau kecil pengen jadi ustadz. Kalau sekarang Ustazah. Ustadz yang berwirausaha. Ya apa-apa ya kayak Agim. Mesti wae keur kecil mah ustad, keur gede mah yang ustazah gitu. Tadi juga ada yang ngomong, "Pak, waktu kecil saya ingin jadi polisi, sudah besar saya ingin jadi polwan." Walah, itu bahaya ya. Ada perpindahan status. Oke. Jadi itulah cita-cita gitu ya. Tapi kok saya dengar nggak ada misalnya, ada nggak yang punya cita-cita ingin jadi tukang seblak? Tukang batagor misalnya. Saya ingin menjadi tukang cilok. Kira-kira ada nggak? Kalau anak kecil ditanya, ada nggak yang ingin jadi tukang cilok? Coba. Yuliana, kira-kira ada nggak anak kecil
ditanya kalau sudah besar nanti saya ingin jadi tukang cilok. Digotong, ditanggung. Kira-kira ada enggak? Kira-kira ini mah. Kemungkinan ada. Kemungkinan. Besar atau kecil? Kecil. Iya. Atau tanya tukang cilok. Kalau kamu tahu kan tukang cilok, coba tanya, kira-kira Mang atau Bibi, kalau tergantung ya dagangnya ya, kalau laki-laki atau perempuan. Mang, waktu Mamang masih kecil, kira-kira Mamang ingin jadi apa? Kira-kira jawabannya, ya Mamang ingin jadi tukang cilok. Ada nggak kira-kira? Jawabannya seperti itu tidak? Kemungkinan. Tidak ada. Berarti kalau begitu, cita-cita itu berbicara apa? Sesuatu yang hebat. Sesuatu yang hebat. Tujuan yang ingin Iya, dunia khayal, dunia tinggi ya, dunia yang memang ya makanya jangan tanggung-tanggung kalau ingin punya cita-cita itu, tong kagok gitu ya. Bahkan di kelas hari Senin misalnya, Pak saya pada waktu kecil tuh sering nonton film, kartun, Naruto. Apa? Ya ingin jadi Naruto. Jadi superhero lah. Kadang-kadang kan anak kecil kalau sering nonton Superman, Spiderman ya, ingin seperti mereka ya punya alat, punya kesaktian yang bisa menolong orang. Apakah itu salah, dosa enggak? Ya enggak apa-apa. Karena itu sebuah harapan, sebuah dunia ideal. Itu kan ideal itu ya sesuatu yang bisa melebihi batas kewajaran. Bahkan jauh sebelum musim televisi, sebelum musim film, kartun dan sebagainya, dulu mah anak orang-orang daerah mah paling nonton wayang golek gitu ya, wayang, belum ada televisi. Ingin jadi apa? Jadi Hanoman. Saking seringnya Pak nonton wayang. Bahkan di kampung saya mah sampai sekarang ada perempuan belum kawin-kawin sampai kayana sampai sekarang. Karena emang dia hobinya nggak ada film, nggak ada apa-apa waktu kecil, cuma wayang golek tontonannya. Dia ingin terinspirasi oleh sosok wayang golek, yaitu Gatot Kaca. Kenapa belum kawin? Karena dia semenjak dia nonton wayang sampai sekarang, dia harapannya, ideal, mimpinya ingin menikah dengan Gatot Kaca. Gelis padahal karunya orang kayaknya biasanya kalau awewe gelis, perempuan gelis di kampung sok loba bogoheun kan hayang nu ngawin gitu kan, hayang nu ngajak nikah. Pernah ada satu cerita ini laki-laki yang menyukai perempuan itu datang, apalnya dah si eta mah maunya sama Gatot Kaca. Daripada eueuh teuing nu kawin, ulah aja saya malam minggu coba dandan ala Gatot Kaca ya. Jadi malam minggu dia dandan pakai siger, pakai mahkota Gatot Kaca. Gagah ya, badannya digede-gedein. Pakai ya bajunya pakai baju besi kan, dia mandraguna saktinya, pakai sayap kan kayak bisa terbang. Kan anaknya Bima ya. Anak Bima nikah dengan Ratu Arimbi. Jadi sakti mandraguna. Bisa terbang ke angkasa. Malam minggu dia jam 8 standby di rumah nate, di luar rumahnya tuh. Kiwe kata sudah kieu standby. Kan kadangnya kekerasakan ya si perempuan di dalam itu. Saha? Siapa? Saya di dalam. Saha di luar. Gatot Kaca. Kayak dalam ya. Gatot Kaca. Oh, bermaksud anjir. Nah, ya. Gatot Kaca. Gila, boro-boro gua kalah gila benernya. Langsung ya mau termos, cai panas di dapurna. Pas mau termos di banyur ke cai panas. Siapa laki ada perempuan katanya. Laki-laki kalau mau di banyur pasti panas, ngejeret ya. Aduh panas kumaha, temendak usah masih jiwa Gatot Kaca, pas di banyur tuh lain nyebut aduh. Tobat. Kayak dalam. Jadi itu nggak apa-apa ya. Ada punya khayalan seperti itu nggak apa-apa. Nah juga ini kita bicara ideologi negara ya. Setiap negara itu memiliki ideologi, memiliki cita-cita yang tentunya tinggi cita-citanya. Kita memiliki tujuan bernegara ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian adil dan sosial. Wah, banyak. Dasarnya ketuhanan kemanusiaan. Jadi hal-hal yang besar yang dimimpikan oleh pendiri bangsa tentang apa yang akan kita tuju
ketika sudah menjadi negara yang merdeka. Ini ada yang ini ya, ada yang apa ya? Oke, lanjut ya. Jadi berbicara ideologi itu berbicara negara harus memiliki tujuan yang besar. Ya kalau misalnya tujuannya hanya untuk membangun infrastruktur, Belanda juga dulu nggak bangun kan, penjajah juga nggak bangun mah gitu kan. Jadi nggak perlu pikiran besar ya. Kalau untuk hanya sekedar membangun, bagi-bagi sembako mah nggak perlu pikiran besar. Udah aja ada uangnya, ada barangnya, bagi-bagi aja. Kalau mau ngebangun ada material, ada tukang bangunan, jadi ngebangun. Tapi ini berbicara ideologi bagaimana negara ini dibawa ke arah yang lebih baik lagi. Oke, saya akan lihat pertanyaan-pertanyaan dari yang ada masuk ya. Ini dari siapa? Pak, bagaimana caranya saya bisa seperti Bapak, ganteng dan lucu? Nggak bisa ini Mbak ya. Pertanyaan ini mah akan saya jawab. Ini kelas apa ya? Kelas C akuntansi. Kelas D, kelas D. Kelas D, Pak. Kalau manajemen kelas apa ini? Tentang agama, ini pertentangan antara agama dan negara. Ini dari kelas D ada yang bertanya itu. Yang bagiannya lain, ini pertanyaannya mengenai cara tantangan eksternal yang dapat dilalui. Nah ini ada akuntansi kelas D. Ideologi terbuka, ideologi tertutup. Nah ini juga banyak ditanyakan ya. Habibie diberhentikan dari jabatannya. Oke, yang lainnya manajemen Pancasila sebagai ideologi masa sekarang. Nah, kita akan melihat bahwa negara Indonesia ya yang katakanlah memilih Pancasila sebagai ideologi memenuhi 3 unsur kan yang udah saya jelaskan juga. Nah, kita akan sekaligus bandingkan dengan ideologi lain. Kenapa ada ideologi yang dianggap gagal, tidak cocok, bahkan bangkrut ya. Karena ideologi yang gagal maksudnya akan membuat negara bangkrut. Jadi kalau negara salah memilih tujuan hidup, maka akan bubar negaranya. Yang kedua, jika negara juga punya ideologi tapi itu tidak dilaksanakan dalam kehidupan bernegaranya, sama juga. Sama halnya ketika Anda inginnya jadi dokter, tapi kuliahnya di jurusan akuntansi, manajemen. Tapi kagak ingin jadi dokter. Berarti tidak sesuai antara apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan. Jadi itu ya. Kita akan melihat Pancasila dan beberapa ideologi lain. Katakanlah sebelum kita merdeka yang akhirnya jatuh pada Pancasila, bukan pada agama, bukan pada liberal, apalagi komunis, sosialis ya. Tapi akhirnya kita memilih Pancasila. Yang memang secara filosofi Pancasila ini dibandingkan dengan ideologi lain, kita ini merupakan kompromi politik antar kelompok, antar golongan, atau campuran berbagai paham. Tapi tetap sebuah ideologi, tetap ada dunia idealisnya. Gitu. Kita melihat bahwa apakah setiap ideologi memiliki unsur idealis? Ya pasti tentunya namanya juga ideologi. Dunia telah menyiapkan yang lain sebenarnya. Pertama setelah Perang Dunia Kedua kan kita merdeka. Pemenangnya adalah 2 ideologi yang akhirnya bertarung di Perang Dingin. Liberal dan komunis. Tapi kita gak mau terjebak ke dalam politik ideologi dunia saat itu. Karena kita punya jalan sendiri. Nah apa sih keinginan orang-orang liberal? Kebebasan tanpa batas, individualis. Lebih mudah kan? Bebas. Humanisme, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaannya kita ambil, tapi ditambah dengan beradab dan adil. Nah humanisme adalah nilai liberalisme ya. Sila kedua. Dalam sistem yang lain, selain komunis, selain liberal juga ada ideologi lawan dari liberal, yaitu komunis. Yang satu mah individualis, yang satu mah sosialis. Kita ambil nilai sosialis yang baiknya, apa? Sila kelima, keadilan sosial. Jadi kita ini sebenarnya tidak anti liberal, tidak anti sosialis. Kita itu
mengakui individu juga mengakui kelompok. Kenapa kita mengakui individu, mengakui kelompok? Karena kita punya sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya manusia itu bukan sebatas individu, bukan sebatas kelompok, tapi insan Tuhan. Kenapa liberal dominan individu, mengesampingkan kelompok, mengesampingkan yang lain? Karena mereka materialis gitu kan. Manusia itu makhluk individu. Selesai. Bebas. Apa sistem ekonominya? Kapitalis. Betul kan? Itu liberal. Sistem ekonomi yang kapitalis itu melahirkan persaingan tidak sehat. Dampaknya adalah memunculkan masyarakat yang tidak adil. Apa itu cirinya? Kesenjangan sosial. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Muncullah tokoh yang mengkritik teori kapitalis itu, yaitu Karl Marx, ya, Karl Marx. Lewat buku yang tebal, dengan 2 jilid yang fenomenal di dunia, sampai sekarang banyak orang pengagumnya, yaitu Das Kapital 1, Das Kapital 2. Mengkritik habis-habisan kapitalisme. Apa tawarannya? Sosialisme. Sama rata, sama rasa. Tidak boleh ada yang kaya, tidak boleh ada yang miskin. Semuanya harus sama. Cirinya apa? Dominasi kelompok. Tidak mengakui hak individu. Itu. Mereka juga materialis. Kenapa? Ya karena nggak peduli siapapun itu yang menghalangi tujuan mereka, maka itu adalah hal yang harus kita lawan. Tuhan tidak ada. Ya. Nah, yang unik Pancasila itu mengakui sosialis, tapi sila pertama. Jadi ada yang bilang Indonesia itu sosialis religius, sebetulnya. Jadi paham sosialis yang mengakui adanya Tuhan. Sementara kalau sosialisme ekstrim, kemudian memonopoli ekonomi negara, maka diterjemahkan oleh Soviet, Stalinisme dan Leninisme menjadi komunis. Sehingga negara sangat memonopoli sistem ekonomi dan sistem-sistem yang lainnya. Tapi tujuannya mereka sama-sama punya tujuan ya. Tujuan kita ya 5 sila, tujuan liberal kebebasan, tujuan komunis sama rata sama rasa. Menciptakan masyarakat tanpa kelas. Tidak boleh ada yang kaya dan tidak ada boleh yang miskin. Terus dibagi rata. Coba kalau hitungan materi, ketika Anda punya ketika Anda punya saudara misalnya, 3 ya, dia dalam keluarga Anda punya adik 1, punya kakak 1, 3 orang di orang tua 1, ibu 1, ayah, berarti ada 5 anggota keluarga. Ayah Anda punya penghasilan 5 juta per bulan. Apakah dengan penghasilan seperti itu, dihitungnya materinya adil nggak misalnya? Karena bapak, ayah cuma punya penghasilan 5 juta per bulan, maka setiap bulan kita bagi rata aja. 1 orang 1 juta. Kira-kira hitungan materinya seperti itu nggak? Sama rata sama rasa. Kira-kira ini mah. Ya itulah yang diinginkan oleh kelompok sosialis komunis ya. Di dalam kalau negara punya APBN 1.000 triliun, ada 200 juta penduduk, kurang lebih seperti itulah dibagi-bagi. Semua kekayaan alam direbut oleh negara dan dibagi-bagi ke rakyat. Bagi-bagi sertifikat. Mungkin seperti itu ya. Karena kan sedang musim kadang-kadang ya, ada siapa gitu ya sedang bagi-bagi sertifikat. Sertifikatnya ada tapi tanahnya nggak ada, ini yang bahaya. Cuma sertifikatnya unggul. Oke, jadi lihat dimensi. Nah, kita akan masuk ke dimensi yang kedua, dimensi realitasnya. Realita kita memilih Pancasila, kita melihat apakah kita ini memenuhi unsur yang kedua, realitas. Kita lihat bahwa ternyata nilai-nilai Pancasila itu, ketuhanan, terutama ya kemanusiaan dan sebagainya, jauh sebelum Indonesia merdeka menjadi negara, sudah ada orang yang bertuhan, beragama. Faktanya ada, realitanya ada. Sehingga Pancasila itu kan menggali nilai gitu kan, bukan memaksakan nilai. Beda dengan komunis misalnya. Karena Marxisme berpikiran konsepsi sama rata sama rasa, sama juga dengan liberal. Ada orang yang memikirkan, kelompok yang memikirkan bahwa ini kebebasan harus diperjuangkan. Kalau ada yang tidak bebas, bebaskan aja. Sebaliknya, komunis yang awalnya manusia itu bebas, jadi nggak bebas.
Kan sangat ekstrim ya perbedaannya. Sehingga ya seperti itu. Walaupun nggak ada menjadi ada, harus dipaksa ada, gitu kan? Kita mah yang sudah ada dulu, baru diangkat menjadi nilai negara. Orang beragama sudah ada kan jauh sebelum 45. Agama-agama kan sudah banyak di Indonesia ya. Katakanlah 6, 5 dulu yang diakui, sekarang jadi 6. Rumah ibadahnya ada, kelompoknya ada, partai politiknya yang berbasis agama ada. Bahkan perjuangan-perjuangannya pun berbasis agama banyak gitu kan. Jadi ada faktanya, ada realitanya, bukan utopia, bukan hanya sebatas ilusi. Sekarang kita melihat apakah ada nggak kelompok masyarakat di Anda tinggal di lingkungan RT misalnya. Coba Berlin, kamu dari mana? Sebutkan alamat Anda, RT, RW, dan yang lainnya. Berlin Berlian. Desa Sepatan, RT 001 RW 004, Pak, Kabupaten Tangerang. Kira-kira dalam satu RT aja jangan dalam bernegara. Satu nasib nggak warganya? Semuanya berpenghasilan 5 juta per hari misalnya. Sama rata. Enggak, Pak. Ya berarti Enggak, Pak. kalau kita melihat ya, kalau ada harapan dari ideologi komunis untuk menciptakan masyarakat sama rata sama rasa, tidak boleh kaya dan miskin, itu khayalan, itu ideologi, itu cita-cita yang bagus menghindari kesenjangan sosial. Tapi secara realita tidak ada, gitu kan? Sulit untuk mencapainya. Bahkan kalau kita percaya pada Tuhan, tadi orang tua Anda hanya bergaji 5 juta per bulan. Tapi kadang-kadang punya 3 anak, yang satu kuliah, satu sekolah, yang satu TK, belum lagi untuk dapur rumah tangga, untuk ibu, bisa cukup kok. Padahal gajinya yang muncul hanya segitu. Kebutuhannya lebih dari itu. Berarti berbicara rezeki itu berbicara materi, berbicara ekonomi itu bukan hanya berbicara materi kan? Kalau kita percaya pada Tuhan, ada tangan Tuhan ya memberi rezeki yang tak terduga, kurang lebih seperti itu. Itulah bedanya antara sosialis komunis dengan Pancasila. Kita bukan anti materi, tapi kita materialisme kita perlu, tapi kita juga percaya pada hal-hal gaib ya. Pada sila pertama. Oke. Jadi dimensi akhirnya kenapa komunisme itu bangkrut, Soviet bubar dan yang lainnya juga bubar, kecuali Cina. Oke, di Cina masih komunis, partai Cina. Partai Komunis Cina, Kuba, Korea Utara, Vietnam, tapi itu hanyalah sistem politiknya. Sistem ekonomi sudah kapitalis mereka. Jadi itu dimensi realitasnya ya. Jadi memaksakan sebuah pikiran ideologi ke dalam praktek bermasyarakat dan bernegara. Dan tidak terjangkau. Tidak akan terjangkau. Sama halnya tadi ya. Memaksakan Anda harus jadi dokter padahal Anda lulus di jurusan akuntansi gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan Pancasila? Kan Pak, kita ini Pancasila ideologinya. Kok kita kalah sama negara yang berhaluan ideologi lain misalnya? Nah berbicara cita-cita itu ada beberapa kemungkinan kan. Kemungkinan pertama kalau Berlin ingin jadi presiden misalnya. Bisa tercapai, bisa belum tercapai atau tidak akan tercapai. Ini kan gitu ya. Kalau Anda misalnya punya waktu kecil ingin jadi dokter, bisa terlaksana, bisa belum terlaksana, atau tidak akan terlaksana. Salja, Aulia, Putri, bisa buka mikrofonnya. Iya Pak, bagaimana? Kalau kamu punya tujuan hidup, punya cita-cita, saat ini level kamu di mana nih? Sudah tercapai atau belum? Apa yang kamu inginkan dari kecil? Cita-cita saya dulu ingin jadi dokter Pak, tapi jadi jurusan akuntansi, jadi cita-citanya berubah. Enggak apa-apa. Tapi apa yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan saat ini, sekarang posisi kamu di mana? Sudah tercapai kah atau bagaimana? Belum Pak. Belum. Berarti sama halnya dengan kita. Kok kita ini Pak begitu indahnya Pancasila. Dengan sila-silanya, dengan penjelasannya, dengan Undang-Undang 45-nya. Keadilan sosial. Ekonomi dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Itu kan cita-cita. Ya. Tapi prakteknya ekonomi dikuasai oleh asing untuk kemakmuran asing misalnya ya.
dikuasai oleh Tiongkok untuk kemakmuran Tiongkok. Itu praktek ekonominya. Ya kalau kita mau optimis berarti mungkin levelnya bangsa kita selevel dengan Salza tadi. Kita ini masih proses untuk menuju cita-cita itu. Mungkin masih sekolah. Padahal Jepang itu dengan kita tahun 45 sama startnya. Jepang mah hancur, kita baru merdeka. Jadi startnya sama ya. Merdeka dan ini. Tapi kan Jepang bisa akselerasi gitu ya. Hanya dalam beberapa tahun dia bisa bangkit. Bahkan reformasi pun ekonomi Krismon, Malaysia, Korea, Cina, Malaysia, Thailand, Korea bisa lebih cepat. Kita ya agak lambat. Ya mungkin kita ya lambat aja gitu ya dalam mencapai prosesnya terlalu lama. Anda juga jangan seperti itu ya. Mungkin aja kalau Anda lihat bandingkan dengan teman-teman Anda yang satu angkatan misalnya. Kadang-kadang kan nanti ada yang bisa 5 tahun sukses, 10 tahun sukses, ya tergantung tadi proses itu kan tergantung usaha, doa dan ikhtiar. Atau mungkin juga takdir Tuhan ya. Itu silakanlah. Tapi yang jelas kita ini mau pesimis atau optimis, lihat ya konsekuen nggak tentang apa yang kita perjuangkan. Kan begitu. Makanya jangan sampai begini. Tadi yang saya sebutkan ya. Kekeh ingin jadi dokter tapi puguh di jurusan tata boga misalnya ya. Tapi kekeh ingin jadi dokter. Kita mungkin nggak mengubah tujuan kan? Betul nggak? Tahun 45 sampai sekarang nggak mengubah tujuan. Setiap ganti presiden tidak mengubah tujuan. Tapi yang menjadi masalah adalah praktek sekolahnya kalau Anda ya. Tujuannya sama, ingin jadi dokter, yang satu mah masuk ke akuntansi, yang satu mah masuk ke gizi, yang satu mah masuk ke perawatan, yang satu mah enggak sekolah apa-apa tapi ingin jadi dokter. Mungkin seperti itu ya analoginya. Nah barangkali kita pun seperti itu. Pancasilanya enggak berubah, ideologinya, tujuannya. Tapi praktek menjalani kehidupan bernegaranya harusnya ekonominya ekonomi Pancasila, sila kelima, tapi malah menerapkan ekonomi kapital misalnya. Malah pro terhadap kapitalis, pro terhadap asing, pro terhadap pemodal. Ya nggak akan nyambung gitu antara tujuan ideologi dengan praktek bernegaranya. Sehingga Pancasila sebagai ideologi itu selain kita semua komponen masyarakat memahami, melaksanakan secara subjektif, menjiwai dalam pribadi-pribadi kita, tetapi yang terpenting lagi bagaimana praktek bernegaranya ini ya. Sangat mulia sila kelimanya kalau ada orang ekonomi. Pasal 3-3-nya bagus Undang-Undang 45. Tapi praktek pelaksanaan dalam kebijakan presiden, kebijakan DPR, undang-undang yang dibuatnya kok kayak kapitalis gitu. Sampai kapanpun kalau seperti itu prakteknya tidak akan tercapai. Kalau menurut saya tidak akan tercapai gitu ya. Harus konsekuen gitu. Kalau sekarang Anda di jurusan akuntansi ya harus kuliahnya di akuntansi, jangan terus tiap hari main ke Asia Plaza misalnya. Atau nongkrong di fakultas keguruan karena pacarnya Anda misalnya di FKIP. Akan seperti itu pada akhirnya kan ya. Oke, itu tentang dimensi yang realitas gitu ya. Berarti banyak ideologi yang tidak diterapkan, yang tidak cocok, bahkan yang tidak memenuhi unsur realitas. Termasuk yang tadi saya sebutkan, komunisme itu tidak memenuhi unsur realitas. Karena tidak ada kenyataan dalam masyarakat, masyarakat yang sama rata sama rasa. Gitu kan. Jadi sama halnya begini ya. Coba orang yang Lisna yang bercita-cita dengan ingin jadi dokter ya Lisna, atau ingin jadi menteri keuangan, dengan orang yang bercita-cita ingin jadi suaminya Gatot Kaca, kira-kira mana yang akan tercapai? Yang lebih tercapai gitu, yang paling rasional. Yang jadi suaminya Pak. Ya itu nggak apa-apa ya. Tapi kan yang menjadi suami itu juga perlu waktu gitu ya. Oke, jadi itu ya. Mungkin aja ya sama aja dengan tadi. Kalau komunisme kalau menurut saya ideologi yang terlalu ideal ya.
ya agaknya sulit gitu untuk mencapai tujuan masyarakat itu. Karena tidak ada dimensi realitasnya ya. Yang ketiga, sifatnya itu adalah fleksibel ya, fleksibilitas. Tiba heula kitu gitu kan. Nah, kenapa Soviet itu kalah oleh Amerika Serikat secara sistem politik ekonominya? Karena Amerika mah dengan sekutunya berlomba-lomba, selain berlomba-lomba menjadi negara adikuasa juga menerapkan sistem ekonomi yang terbuka gitu ya. Karena ya bebas. Sementara Soviet tetap ingin jadi negara adikuasa, tetapi mereka tertutup. Tidak boleh ada keterbukaan di masyarakat. Cicing masyarakat potong ngiluan ikut campur. Kumaha aing negara. Karena sifatnya kan monopoli ya, komunisme itu. Yang bahaya sekarang gitu ya. Kayak Cina, Cina itu praktek politiknya komunis. Satu single partai politik, tidak ada partai politik. Sehingga tidak ada oposisi, tidak ada yang melawan negara. Haram hukumnya melawan negara. Tapi praktek ekonominya kapital. Itu bahaya karena pinter kodek akhirnya gitu ya. Ngomong tebenang segala temenang. Ya mungkin kita pun kalau berkiblat ke Cina akan seperti itu walaupun tidak multi partai politik, tapi kan Anda lihat di kita hampir semua partai politik diborong menjadi partai pendukung pemerintah. Oke, jadi kembali lagi ke tadi ya, ke dimensi-dimensi tadi yang pada akhirnya kalau tidak fleksibel dulu komunisme yang Amerika mah sudah kreatif masyarakatnya karena ekonominya swasta gitu. Sementara keteteran akhirnya ya, kebutuhannya sama ingin menguasai dunia, tapi penghasilannya tidak berimbang ya, orang-orang Soviet itu, orang-orang komunis itu. Beruntung kita tahun 65 sudah nggak ada komunis kan di kita. Karena setelah 20 tahun setelah kita melarang komunis ya, PKI tahun 90 bangkrut total ideologinya di dunia ini. Oke, itu yang berkaitan dengan ideologi ya di part 1 2 yang banyak ditanyakan. Ya, yang terakhir yang banyak ditanyakan juga oleh teman-teman semua adalah tentang materi terakhir, hubungan antara Islam dan agama, hubungan antara Islam dan Pancasila atau agama dan negara. Ini yang banyak bertanya mengenai azas tunggal. Azas tunggal ya. Azas tunggal itu adalah praktek ideologi Pancasila yang diterapkan pada era Orde Baru. Karena Orde Baru adalah mengkritik adanya ya Orde Lama yang gagal dalam melaksanakan Pancasila. Karena Orde Lama mempraktekkan kehidupan yang nasakom gitu ya. Padahal Pancasila itu sendiri adalah selain sebagai ideologi juga sebagai kompromi politik golongan gitu ya. Artinya kita berikrar memilih Pancasila dengan catatan tidak menghilangkan sekat-sekat perbedaan, tidak menghilangkan norma-norma yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Yang Islam, yang Kristen kalau agama, yang Hindu, yang Buddha kalau beragama, yang kiri, yang kanan kalau yang berpolitik. Artinya untuk berjuang, untuk mengisi kehidupan bernegara, maka kalau ada ormas, kalau ada partai, azasnya bisa beda-beda kan. Di kita kan multi partai ya. Semuanya punya azas masing-masing. Kalau yang Islam ada partai berbasis agama Islam. Ormas juga sama, ada ormas Islam, ormas Kristen. Karena praktek itu sudah terjadi pada saat pergerakan nasional kan. Pada proses pembentukan negara dan bangsa. Sementara Orde Baru menghilangkan itu. Tidak boleh ada partai politik, tidak boleh ada ormas yang berajaskan selain Pancasila. Dipaksakan supaya sama ajasnya gitu ya. Tidak boleh ormas Islam harus ganti ADART-nya. Partai Islam, Partai Kristen ganti ADART-nya. Harus Pancasila. Yang bagaimana sih Pancasila itu? Maka dibuatlah peraturannya, BP7 lembaganya. Apa agendanya? P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Wah, anak SD, TK, SMA, kuliah, PNS semuanya ditatar lewat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila.
dijelaskan gimana contohnya, oh begini prakteknya kalau ngomong seperti ini, kalau bicara seperti ini. Lalu sosok yang paling ideal, yang paling Pancasilais siapa? Oh, ya pemerintah kan yang melaksanakannya, siapa pemerintahannya? Ya Soeharto. Jadi diibaratkan kalau begini ya, seolah begini, kalau umat muslim kan ada Al-Quran, ada Al-Sunnah gitu ya, sosoknya kan ada suri teladannya yaitu Rasulullah. Ya mungkin seperti itu kurang lebih ya gambaran zaman Orde Baru. Pancasila Undang-Undang 45 sosoknya siapa? Soeharto. Sehingga partai Islam juga yang awalnya banyak diperas menjadi satu. P3. Lambangnya yang awalnya Ka'bah menjadi bintang. Partai nasionalis yang awalnya banyak diperas menjadi satu yaitu PDI. Tanpa perjuangan ya saat itu. Sehingga yang kuat Golkar. Ya itulah yang Pancasilais. Itulah yang disebut dengan ajas tunggal ya. Tidak boleh ada ajas-ajas lain. Padahal sekali lagi ya, umat beragama itu sudah terlebih dahulu ada sebelum adanya negara. Hilang setelah reformasi kan ajas tunggal itu. Nah sekarang zaman Pak Jokowi, nah kalau waktu lalu kan ada, waktu saya mengadakan webinar ya, ini Julfikar cukup aktif ya menjadi penanya di momen diskusi. Yudi Latif itu adalah penulis buku, saya dibawa bukunya Negara Paripurna ya, menjelaskan Pancasila secara detail. Makanya saya undang menjadi keynote speaker. Nah Pak Yudi itu tahun 2015 oleh Pak Jokowi dipanggil untuk menjadi kepala UKP-PIP, unit kegiatan presiden lah dalam hal pembinaan ideologi Pancasila. Digantilah tahun 2016 menjadi BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Masih Pak Yudi Latif kepalanya, kepala BPIP. Karena Pak Yudi punya karya yang sangat besar ya, menulis buku dan sering diundang ke forum-forum ilmiah, ke forum-forum politik, MPR, DPR. Karena luar biasa pemahaman tentang Pancasila dan wawasan kebangsaannya. Tapi setelah BPIP berjalan, masih Pak Yudi ketuanya, tiba-tiba strukturnya berubah. Ada Dewan Pembina BPIP. Megawati masuk, Mahfud MD masuk, tokoh-tokoh partai politik masuk ke BPIP, dan Pak Yudi mundur dari BPIP. Karena saya yakin Pak Yudi itu orang akademis gitu ya. Tidak mungkin Pancasila dipakai alat untuk seperti hal zaman Orde Baru. Kalau Pak Yudi ya dia menginginkan Pancasila itu seperti saya kuliah aja gitu ya. Kita menggali nilai Pancasila, menggali nilai akademisnya, kemudian prakteknya. Kalaupun ada yang salah dari masyarakat, dari pemerintah, kita ingatkan. Yang gini nih Pak Presiden, Pancasila itu prakteknya bagaimana ya? Kalau prakteknya, coba aturannya itu harus sesuai dengan Pancasila. Beda dengan ajas tunggal ya. Kalau sudah di ajas tunggalkan, maka khawatir Pak Yudi akan jadi bemper pemerintah. Seolah-olah bahwa Jokowi adalah Pancasilais. Kayak dulu zaman Pak Harto gitu kan. Sehingga yang melawan Pak Harto dianggap melawan Pancasila. Yang melawan, yang mengkritik Pak Jokowi dianggap sebagai yang anti Pancasila. Kan sudah ada sekarang diksi. Kan seperti itu ya. Orang-orang yang sekarang mengkritik pemerintah dianggap orang anti Pancasila. Itu kan mengulang keburukan Orde Baru. Yang sering memenjarakan orang yang berbeda pendapat. Buat apa capek-capek reformasi kalau kita kembali ke Orde Baru gitu ya. Nilai buruknya maksudnya ya, bukan nilai baiknya. Karena Orde Baru pun ada nilai baiknya. Sehingga ya sekarang kan seperti ini. Bahkan tahun lalu saya dengan teman-teman saya waktu kemarin webinar kan itu kelanjutan dari kumpulan dosen-dosen Pancasila dan PKN ya. Yang menolak keras ketika Pak Jokowi dan DPR sudah menyepakati RUU HIP. Ini yang keliru kemarin ya Pak Jokowi itu. HIP, Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. HIP. Pancasila dijadikan undang-undang. Padahal yang kita yakini Pancasila itu di sini levelnya. Sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Jadi turun pangkat. Dari sumber hukum menjadi hukum. Jadi yang niatnya mungkin ingin menghidupkan Pancasila, ingin mengangkat derajat Pancasila, tapi RUU itu secara kedudukan hukum saja sudah mencederai, sudah membawa Pancasila pada level yang rendah ya. Dari dasar negara, Stat Fundamental Norms, sumber tertib hukum,
malah menjadi hukum biasa, malah menjadi undang-undang. Itulah yang saya sebut bahwa memang di lingkaran Pak Jokowi itu banyak orang yang ngaku-ngakunya ngomong Pancasilais, paham Pancasilais, padahal tidak paham sama sekali karena keliru, ya, salah total itu ya, menjadikan sumber hukum tertinggi menjadi hukum biasa. Itu secara kedudukan hukum ya. Lex spesialis dan lex generalisnya itu sudah ngaco. Yang berikutnya isinya juga keliru ya, karena dalam undang-undang HIP itu hanya mengutip isi pidato Soekarno 1 Juni. Padahal 1 Juni itu hanyalah pidato Soekarno, bukan kesepakatan negara. Soekarno juga mengakui bahwa saya ini hanyalah salah satu saja, bukan satu-satunya. Makanya ini yang disayangkan ya, anak-anaknya Pak Soekarno, kalau menurut saya hanya anak-anak biologisnya saja, gitu ya. Bukan anak ideologisnya. Belum tentu kan ya, anak biologis ya anak ideologis gitu ya. Karena anak-anaknya selalu mengkultuskan 1 Juni dan para pendukungnya. Padahal ada, lihat 1 Juni, lihat 22 Juni, lihat 18 Agustus, lihat 5 Juli 59. Karena kalau hanya mengambil tanggal-tanggal 1 Juni ya, melupakan 22 Juni, melupakan 18 Agustus, melupakan 5 Juli 59, bahwa yang benar adalah Pancasilanya Soekarno, maka banyak orang yang tersakiti ya, terutama umat Islam gitu kan. Ini mau tidak mau ya, saya sebutkan. Makanya saya buat konten tersendiri mengenai hubungan dengan agama, dan karena banyak yang keliru memahami itu gitu ya. Kalau seandainya memahami sejarah dengan lengkap, mungkin tidak ada lagi orang yang saling menghina ya, antar kelompok, antar golongan. Buat apa kita menghina? Kan simpel ya, ada partai politik bermacam-macam, ormas bermacam-macam. Daripada saling menghina, saling mengejek, saling melaporkan, saling membubarkan, kalau penguasanya A, maka yang dibubarkan ormasnya A. Kalau penguasanya B, maka yang dibubarkan ormasnya B. Tergantung selera penguasanya. Padahal semuanya pun selama mereka masih NKRI, ajasnya mau apa, perjuangannya mau apa, bersaing saja secara sehat ya. Di pemilu misalnya. Kalau kalah ya akui kekalahan. Kalaupun memang ada masalah, kenapa harus saling menjarakan? Kenapa harus saling membunuh? Karena kita punya sila keempat, yaitu musyawaratan atau bermusyawarah ya, dengan baik. Oke, kurang lebih itu teman-teman semua ya, terkait dengan hubungan-hubungan antara ideologi, dasar negara, agama, Pancasila, termasuk tadi praktek bagaimana mencapainya, bagaimana dengan ideologi lain. Barangkali ada yang mau belum saya sampaikan dari apa yang sudah saya posting, atau dari pertanyaan yang Anda ajukan ada yang belum terjawab oleh saya. Silakan. Saya kasih kesempatan. Ya, kalaupun tidak nggak apa-apa ya. Berarti kita lanjut aja minggu depan. Masuk ke bab filsafat. Sekian untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.